Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel YouTube saya, Melinda Ade. Jangan lupa di subscribe, di share, dan komen ya. Kali ini saya akan memberikan tips buat teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa Indonesia Bangkit, kerjasama antara Kementerian Agama dengan LPDP tahun 2023. Nah, teman-teman, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah download booklet yang ada di laman pendaftaran. Teman-teman bisa mencarinya di beasiswa.kemenak.go.id. Nah, di situ tahap seleksinya itu ada 3, teman-teman ya. Yang pertama adalah seleksi administrasi, dan yang kedua seleksi akademik atau bakat skolastik, dan yang ketiga adalah seleksi wawancara. Untuk jadwal pendaftarannya dibuka mulai tanggal 5 Juni hingga 25 Juni 2023. Nah, banyak banget teman-teman di sini yang tanya melalui Instagram, menanyakan tentang apakah beasiswa BIB ini hanya khusus diberikan untuk di bawah naungan Kemenak. Ya, benar sekali. Teman-teman bisa mendaftar di BIB ini khususnya untuk organisasi yang di bawah naungan Kementerian Agama, kemudian juga instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Bisa dari guru MI, MTS, MA maupun dosen dari PTKIN. Bisa juga tenaga kependidikan juga diperbolehkan untuk mendaftar beasiswa BIB ini. Kemudian juga untuk TOEFL-nya bagaimana Kak, persyaratan dari tes bahasanya gitu. Di situ ada TOEFL ITP dan juga TOEFL yang berbahasa Arab ya. Itu teman-teman bisa menyertakan keduanya dan juga bisa menyertakan salah satu saja. Setidaknya teman-teman nilainya ada di batas minimal itu ya. Kalau saya lihat di sini itu ada untuk S1 sendiri, S2 sendiri, dan juga S3 sendiri ya. Jadi teman-teman harus wajib mencermati buklet yang sudah diberikan oleh panitia beasiswa Indonesia Bangkit itu. Persyaratannya juga sudah ada ya teman-teman di situ. Semua pengisian dari dokumennya harus benar-benar sudah ada ijazahnya asli. Kemudian ijazah transkrip nilainya juga harus disertakan juga. Karena salah satu hal utama untuk lolos tes administrasi ini, persyaratan yang sudah ditentukan oleh panitia BIB, teman-teman wajib mengikutinya. Di dalam web tersebut, teman-teman bisa langsung cek perguruan tinggi negeri mana saja yang bekerja sama dengan beasiswa ini, dan juga PTKIN mana saja yang bekerja sama dengan beasiswa ini. Nah, untuk teman-teman yang di luar jalur instansi Kemenak, saya dulu S1-nya juga dari perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek. Tapi ketika saya mendaftar BIB ini, saya sudah diterima di PTKIN. Jadi saya masuk di BIB itu melalui jalur LOA itu. Di situ juga ada kan di bukletnya persyaratannya. Saya bukan termasuk ongoing-nya karena ketika saya mendaftar itu di bulan Juni, saya mendaftarkan di PTKIN yang saya tuju di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, di situ saya mengikuti tes ujian masuk perguruan tinggi Islam negeri. Setelah saya dinyatakan lulus, jarak sekitar 1 minggu ada pengumuman pendaftaran beasiswa BIB 2022 itu. Dan saya mengikuti semua tahap dari beasiswa tersebut sehingga alhamdulillah bisa lolos dan menjadi awardee PK1 di tahun 2022 ini. Kemudian saya akan membagi tips administrasi. Untuk pengalaman saya yang tahun kemarin, kita ada sebuah bentukan grup gitu dari teman-teman semua seluruh Indonesia itu. Kita buat grup, teman-teman ini siapa aja sih yang lolos, terus apa aja persyaratannya, semua kita komunikasikan. Jadi kita harus benar-benar punya komunitas di situ buat teman-teman ya. Administrasi itu kan banyak sekali ya, banyak juga yang tidak lolos pada tahap administrasi ini karena kekurangan data, kemudian transkrip ijazah maupun ijazahnya itu yang kemungkinan belum sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia
seleksi. Di sini juga IC-nya juga teman-teman juga harus dipenuhi ya. Nah, IC ini terutama yang teman-teman harus perhatikan adalah bagaimana IC teman-teman itu dapat berkontribusi untuk Indonesia ini termasuk di bawah naungan Kementerian Agama. Untuk yang dokumen-dokumen ya, bagi yang sudah bekerja itu harus meminta surat izin pimpinan. Intinya semuanya itu harus sesuai pada prosedur buklet yang sudah ditentukan oleh panitia beasiswa. Dan jangan lupa teman-teman juga tetap berdoa semoga diberikan kelancaran di setiap prosesnya. Nah, untuk teman-teman yang belum bekerja di bawah naungan Kementerian Agama ataupun bukan lulusan dari PTKIN, saran dari saya, karena ini adalah masa pendaftaran di universitas-universitas PTN ataupun PTKIN yang mandiri ya terutamanya, itu teman-teman bisa mendaftarkan di perguruan tinggi tersebut terlebih dahulu sehingga mendapatkan surat sudah diterima di perguruan tinggi tersebut yang bekerja sama dengan PTKIN. Terutama PTKIN ya, kalau teman-teman bukan dari santri terus kemudian kerjanya juga tidak di naungan Kementerian Agama seperti itu. Sekian informasi dari saya, tunggu episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.